Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik nih. Apalagi jika teman-teman yang sedang menyimak video ini adalah seorang guru atau tutor. Why? Karena di video kali ini kita akan berbicara tentang aplikasi baru bernama Teachmin. Apakah itu? Teachmin adalah aplikasi yang memungkinkan guru membuat ruang kelas digital dalam 3 langkah sederhana. Aplikasi ini adalah jawaban untuk semua kebutuhan pengajaran online teman-teman semuanya. Dengan Teachmin, teman-teman bisa membuat live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan durasi yang tidak terbatas pula. Teman-teman juga bisa merekam kelas online yang dapat dilihat lagi oleh siswa nantinya. Dan semua ini gratis. Bahagia dong kalau denger yang gratis, ya nggak? So, mari kita mulai kenalan sama beberapa fitur luar biasa yang Teachmin ini tawarkan. Pertama, teman-teman buka dulu Play Store-nya, kemudian kita cari Teachmin. Oke, Teachmin Live Classroom ya. Kemudian kita klik. Nah, kita install dulu aplikasinya. Kalau sudah terinstall, kita buka aplikasi Teachmin-nya. Lalu kita akan bikin akunnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita pilih dulu bahasa yang akan kita gunakan. Bahasa Indonesia aja ya kita pilihnya. Oke, lanjutkan. Setelah itu nanti teman-teman ini masukin dulu nomor ponsel teman-teman ya. Nomor ponsel yang tadi dimasukkan itu nanti akan dikirimi nomor OTP yang akan kita gunakan untuk membuat akun ini. Jadi nanti kirim OTP-nya. Lalu akan ada SMS masuk ke nomor yang sudah kita masukkan tadi ya. Oke, kita langsung aja masukin nomor OTP-nya ya yang sudah dikirimkan lewat SMS. Nah, lanjutkan. Kemudian di sini kan ada pertanyaan ya, kita itu sebagai apa nih bikin akunnya, apakah sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, kita pilih yang guru, lalu kita masukin nama kita, misal di sini masukin nama saya. Nah, kalau misalkan kita mau nambahin foto profil kita juga bisa banget, tinggal tambahkan gambar profil, kemudian nanti pilih deh fotonya mau yang mana. Oke, abis itu kita lanjutkan. Nah, buat ruang kelas pertama Anda, di sini kita masukin misalnya kelas 9 deh ya, kelas 9A misal. Lalu pelajarannya matematika. Nah, selanjutnya kita pilih di sini kelas sekolah atau institut ya, buka ruang kelas. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini nih teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah punya satu ruang kelas 9A matematika. Nah, ini nama gurunya ya, Evi Nur. Nah, di sini tuh kita bisa mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita. Gimana caranya? Gampang banget. Ini tinggal kita copy aja Classroom ID-nya ya. Teman-teman di sini kita copy Classroom ID-nya atau langsung aja kita klik undang siswa yang di sini. Sehingga nanti akan otomatis kita bagikan ke medsos kitanya, mau via WhatsApp atau misalkan yang lainnya juga boleh. Seperti itu. Lalu nanti kita bisa mengontrol juga siswa mana yang akan masuk ke kelas ini. Nah, di sini kita akan bisa melihat siswa mana yang mendaftar, lalu kita bisa izinkan untuk masuk ke kelas yang sudah kita buat ini. Begitu. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Kita akan mencoba salah satu fitur di Teachmin itu, yaitu ada kelas live. Jadi di sini kita bisa live kelas secara online ya. Secara online, kita tinggal klik aja mulai live-nya. Lalu di sini tinggal kita pilih ya, kita mau mengaktifkan videonya atau enggak. Kalau misalkan mau pakai video berarti tinggal di yang warna hijaunya ya, dibiarkan seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak pakai video tinggal klik aja. Kayak gini. Nah, kita pilih misalkan yang portrait ya. Kita pilih yang portrait lalu kita mulai live.
Oke, ini kita sudah mulai live ya di sini teman-teman, dan ini jumlah siswanya tidak terbatas, durasinya juga tidak terbatas. Nah, di sini juga bisa kita atur ya, di selengkapnya ini ada pengaturannya. Kita bisa mengontrol siswa untuk bisa mengaktifkan sendiri mikrofonnya, atau misalkan boleh berbicara selama kelas live, atau boleh membuka video mereka. Ini bisa kita kontrol juga di sini. Selain itu ada lagi di sini, kalau misalkan kita mau merekam kelas kita. Kalau misalkan kita mau merekam, tinggal kita klik aja mulai merekam. Nah, seperti ini artinya ini sudah terekam ya. Nah, fungsinya adalah nanti kalau misalkan ada anak yang tidak hadir, mereka bisa menyimak kembali rekaman videonya di Teachmin ini. Sudah otomatis tersimpan. Begitu. Oke, kalau misalkan kita mau menghentikan rekamannya, tinggal kita hentikan saja. Oke, fitur selanjutnya yang saya sukai dari Teachmin ini adalah ada papan tulis terintegrasi nih teman-teman. Jadi kita bisa coret-coret, tulis-tulis di saat live gini, itu bisa menerangkan secara langsung gitu. Apalagi kalau ngajar matematika kan, kalau ngajar matematika tuh kan kurang gimana gitu ya kalau tanpa nulis-nulis. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal ke bagikan. Lalu di sini ada buka papan tulis, ada layar, ada bagikan gambar, ada PDF. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Bisa membagikan gambar atau misalkan yang PDF. Nah, kita coba yang papan tulis ya. Kita buka papan tulisnya. Tada! Muncullah di sini ada papan tulis dan ini akan terlihat oleh anak-anak. Gitu, nanti kita bisa tulis di sini. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan titik-titik dan sebagainya. Jadi keren banget di sini, nanti bisa langsung ngejelasin dengan menuliskan apa yang ingin kita jelasin ke anak-anak. Kayak gitu. Kalau misalkan udah selesai bisa kita tutup. Dan nanti ini akan tersimpan otomatis. Apakah coretan-coretan kita yang tadi sudah di-share ke anak-anak itu akan disimpan atau enggak. Kalau misalkan mau disimpan, tinggal klik simpan. Nanti bahan yang tadi kita udah jelasin di papan tulis tadi, itu tuh akan tersimpan otomatis di bahan studi kita. Coba ya, kita misalkan selesai untuk kelas live-nya, tinggal kita klik keluar. Ada 2 pilihan, mau tinggalkan kelas kitanya aja sebagai guru yang mau meninggalkan kelas, membiarkan yang lainnya melanjutkan, atau mau semuanya kita tutup kelasnya. Misal kita mau akhiri kelas aja untuk semua ya. Selesai. Tadi kan kita sudah merekam kelas sama sudah membuat tulisan-tulisan di papan tulis terintegrasi itu kan. Gimana cara ngeceknya? Di sini ada bahan studi. Oke, bahan studi ini tuh tadi yang sudah kita tulis-tulis di layar papan tulisnya. Jadi udah dalam bentuk PDF, tinggal nanti anak-anak buka lagi aja untuk bisa melihat penjelasan yang tadi sudah disampaikan ketika live class. Gitu. Dan enaknya di sini tuh bisa lihat daftar siswa teman-teman. Di sini bisa kita ngecek mana nih anak-anak yang sudah melihat tadi ya, melihat bahannya, atau ada yang belum melihat gitu. Keren banget kan? Jadi kita bisa mengontrol anak-anak mana yang sudah belajar dan belum belajar. Selain itu, kita juga bisa nambahin bahan studinya loh teman-teman di sini. Bisa tambahkan bahan. Banyak tuh pilihannya. Kita mau bikin folder-folder dulu kah? Lalu bisa mengunggah gambar, dokumen, video, atau bisa dari YouTube juga bisa. Lalu tadi hasil rekaman kelasnya ada di mana? Ada di sini teman-teman, di perekaman. Nah, ada video yang sudah kita rekam tadi selama live class. Jadi ini juga nanti bisa disimak lagi sama anak-anak, apalagi sama anak-anak yang tadi berhalangan untuk tidak hadir ketika live class. Di sini juga bisa kita lihat daftar siswanya, siapa saja yang sudah melihat videonya, kemudian siapa saja yang belum melihat videonya, sehingga kita bisa mengontrol lagi siswa-siswa kita untuk menyimak video bagi yang belum. Begitu, keren kan? Nah, selain itu di sini juga ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini bisa kita buat, kita ketik misalkan besok kita ulangan ya, gitu kan. Nah, tinggal simpan dan buat. Nanti udah otomatis akan ada notifikasi ke anak-anak untuk pengumuman ini.
Lalu ada obrolan. Obrolan itu kita bisa bikin percakapan di sini, chat untuk ke anak-anak. Ya semacam inilah ya, semacam aplikasi chat gitu. Keren kan? Nah, oke, itu dia tadi beberapa fitur untuk live class ya, kemudian bahan studinya juga. Nah, selanjutnya adalah fitur lain di sini yang sangat saya sukai itu ketika membuat tes pilihan ganda atau multiple choice questions. Ini tuh gampang banget teman-teman. Kita tinggal klik yang tes, kemudian buat tes. Nah, di sini tuh biasanya kan kalau kita mau bikin soal itu diketik satu-satu ya, atau kalau enggak kita jadiin dulu gambar nih satu-satu, kemudian kita upload. Nah, kalau di sini itu enggak, kita bisa langsung aja mengunggah file, kemudian nanti akan terdeteksi secara otomatis untuk soal-soalnya. Gimana caranya? Kita tinggal pilih yang unggah file. Kemudian di sini juga ada jenis tesnya, multiple choice question ya, pilihan ganda. Kemudian untuk topiknya misalkan bab 1, lalu deskripsinya itu adalah bilangan berpangkat. Tesnya 10 menit, misal ini tanggal tesnya ya, mulainya jam segitu. Kemudian kita juga bisa mengatur sampai tanggal berapa nih tesnya tersedia. Contoh misalkan kita mau atur 1 hari kemudian, jumlah pertanyaannya misal ada 5, untuk jawaban benarnya 4, jawaban salahnya 0 misal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi nanti di sini kita tinggal menambahkan file soalnya, bisa dalam bentuk gambar ataupun PDF. Contoh di gambar, tinggal pilih. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, sekarang kita coba fitur MCQ-nya. Ini tuh keren banget teman-teman. Kotak biru ini memperlihatkan bahwa itu tuh soalnya. Ya kan? Jadi nanti akan otomatis terdetek itu soal pertama, soal kedua, dan selanjutnya. Kita tinggal ngasih jawaban yang benarnya itu yang mana. Misal nomor 1 itu jawaban yang benarnya adalah C. Nextnya kita akan lihat si kotak biru itu berpindah dengan otomatis ke bawah ke nomor 2-nya. Keren gak sih? Tinggal kita pilih aja jawaban yang tepatnya. Misalkan ini B, ini D, ini E. Misalkan terus yang nomor 5-nya C. Kalau kita mau ngecek untuk kunci jawabannya tinggal di answer sheet-nya. Nah, ini udah ada kunci jawabannya kan? Kalau sudah, tinggal simpan. Oke. Ini sudah ada tesnya untuk kelas 9A. Nanti di sini bisa langsung dibagikan via WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya. Nanti anak-anak tinggal membuka tesnya lalu mengerjakan deh. Gimana teman-teman? Keren banget kan? Ini bisa jadi salah satu alternatif aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat kelas online. Dan lengkap banget dan juga sangat mudah. Untuk kelas online-nya juga dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan waktunya pun, durasinya pun tidak terbatas pula. Selain fitur-fitur yang tadi sudah dijelasin nih, ada begitu banyak fitur lainnya juga dalam aplikasi ini yang masih bisa dieksplor dan dijelajahi sama teman-teman semuanya. Dan menurut saya ini sangat membantu banget buat para guru. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran atau pengen nyobain gimana cara kerjanya Teachmin ini, boleh banget link downloadnya untuk aplikasi ini sudah ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja dan install deh. Selamat menggunakan. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.